Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Egidian Fiska dengan NIM 210240125 kelas 3 di Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UAS yang sudah saya kerjakan, yang dimana soalnya terdiri dari 5. Adapun soal yang pertama yaitu sebagai berikut. Soal yang pertama, sebutkan pengertian komunikasi teknologi dan jelaskan. Komunikasi teknologi merupakan sebuah proses pertukaran informasi yang terjadi antar individu yang dibantu oleh teknologi baik analog maupun digital dengan fungsi sebagai media yang menghubungkan antara sumber dan penerima yang sifatnya tertutup, yaitu tidak semua orang dapat melihat, membaca, ataupun mendengarnya. Soal yang kedua, mengapa dikatakan perkembangan teknologi komunikasi dan apa yang melatar belakangi sehingga ia perlu dipelajari di prodi ilmu komunikasi? Jelaskan. Karena perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan banyak sekali kemudahan yang dapat dirasakan oleh manusia. Salah satunya adalah kemudahan untuk saling bertukar informasi, yang dimana teknologi tersebut dapat mengubah cara kerja komunikator atau pengirim pesan, penerima pesan, feedback, ataupun dampak. Sebagai anak komunikasi, perkembangan teknologi komunikasi ini sangat perlu untuk kita pelajari agar kita dapat terus beradaptasi pada setiap perkembangan agar kita tidak ketinggalan zaman. Soal yang ketiga, apa saja fase terpaan teknologi sehingga komunikasi menemukan teknologi dan akhirnya dikatakan sebagai teknologi komunikasi? Jelaskan. Ada beberapa fase. Fase yang pertama yaitu era komunikasi tulisan, yang dimana berawal dari orang-orang Sumerian yang menggunakan tanah liat untuk menulis sebagai sarana komunikasi satu dengan yang lainnya. Fase yang kedua yaitu era komunikasi cetak. Pada fase inilah manusia memanfaatkan teknologi cetak sebagai media penyebaran ajaran agama atau aliran. Pada masa ini pula sebagai cikal bakal munculnya surat kabar yang pada saat itu hanya berwujud seperti brosur. Fase yang ketiga yaitu era telekomunikasi. Pada fase ini contoh yang sangat konkret adalah munculnya organisasi sampai awal tahun 1800-an. Pada saat itu kurir bekerja menggunakan kuda sebagai alat transportasi dalam menyampaikan pesan kepada orang dengan alamat tertentu. Fase yang terakhir atau fase yang keempat yaitu era komunikasi interaktif. Pada fase ini, setelah digunakannya server di dunia komunikasi semakin memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Penyedia jasa layanan telekomunikasi belum lama menyediakan jasa komunikasi dengan cepat dan terkoneksi dengan segala penjuru dunia. Di era ini adalah era keemasan di bidang komunikasi yang sudah menggunakan teknik digital. Soal yang keempat, teori-teori apa saja yang memperkuat peranan teknologi secara teori dan praktek? Jelaskan. Nah, di sini saya mengambil dua teori. Yang pertama, teori determinisme, yaitu teori yang menyampaikan bahwa perkembangan teknologi komunikasi merupakan faktor yang dapat merubah kebudayaan manusia. Teori yang kedua yaitu teori utopian teknologi, yang dimana teori ini menjelaskan tentang kecenderungan pemikiran tentang sebuah masyarakat tanpa celah atau perfect society di masa depan dan peran sentral sains dan teknologi dalam membangunnya. Soal yang terakhir adalah apa saja teknologi komunikasi di bidang perekonomian? Jelaskan. Di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama yaitu adanya e-commerce, yang pada mulanya orang melakukan kegiatan jual beli offline atau pada toko, sekarang sudah ada e-commerce yang dimana orang melakukan kegiatan jual beli hanya dengan mengklik saja melalui handphone. Dan pembisnis tidak perlu memakan modal yang terlalu besar untuk memulai sebuah bisnis dan tidak perlu membuka toko cabang. Yang kedua adanya m-banking, yang dimana setiap orang dapat melakukan transaksi hanya melalui handphone tanpa perlu mengantri di bank ataupun ATM. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.